investor muda, bertemu lagi dengan saya Giani Nazara dari Young Investor dan selamat datang di Skill Up Investment Class. Reksadana pahami dan nikmati. Di video sebelumnya kita telah membahas investasi saham 101 dan kali ini kita akan membahas tentang investasi reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya, manajer investasilah yang akan mengatur porsi penempatan dana kita pada pasar uang, saham, atau surat utang, dan mereka pula yang akan menentukan komposisi saham apa yang dapat dibeli. Kamu dapat berinvestasi pada reksadana melalui perusahaan manajer investasi, sekuritas, dan bank yang akan menjadi agen penjual reksadana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu keunggulan reksadana adalah dengan pembelian yang relatif murah. Umumnya, pembelian awal reksadana bisa dimulai cukup dengan 10.000 sampai dengan 100.000 saja. Reksadana sendiri mempunyai berbagai jenis produk, yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang. Jenis reksadana ini memiliki kebijakan investasi 100% pada instrumen pasar uang atau surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun atau investor dengan profil yang sangat konservatif. Reksadana jenis ini memiliki resiko yang paling rendah dan imbal hasilnya juga relatif lebih kecil. Selanjutnya adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini sebagian besar alokasi investasinya minimal 80% ditempatkan pada efek yang memberikan pendapatan tetap, misalnya surat hutang atau obligasi. Cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu antara 1-3 tahun atau investor dengan profil yang konservatif. Yang ketiga ada reksadana campuran. Reksadana campuran memiliki kebijakan investasi maksimal 79% pada instrumen pasar uang, obligasi, dan saham. Cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu antara 3-5 tahun atau investor dengan profil moderat. Yang keempat ada reksadana saham. Jenis ini memiliki kebijakan investasi minimal 80% pada instrumen satu saham. Cocok untuk pemenuhan tujuan keuangan dengan jangka waktu di atas 5 tahun atau investor dengan profil agresif. Menganut prinsip high risk, high return, reksadana ini memiliki resiko paling tinggi dibandingkan dengan reksadana lainnya, tetapi mempunyai potensi keuntungan yang paling tinggi juga. Dan yang terakhir ada reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan versi syariah dari keempat reksadana di atas yang mengikuti ketentuan dan prinsip syariah Islam dalam pengelolaannya. Sebelum lanjut kita bahas dulu yuk tentang istilah-istilah yang ada dalam reksadana. Yang pertama ada prospektus. Prospektus merupakan pernyataan tertulis berisi penawaran umum mengenai sebuah produk reksadana yang diajukan kepada calon investor. Hal-hal yang dimuat dalam prospektus antara lain seperti tata cara penjualan dan pembelian unit, informasi detail terkait produk, dan likuidasi reksadana. Yang kedua ada fund fact sheet. Fund fact sheet merupakan istilah dalam reksadana yang menunjukkan data dan informasi pengelolaan dana oleh manajer investasi. Hal ini berisi laporan produk reksadana secara ringkas mengenai total uang yang dikelola, portofolio, riwayat transaksi, kinerja dalam bulanan. Yang ketiga ada nilai aktiva bersih atau NAB. NAB adalah nilai total dari seluruh aset reksadana setelah dikurangi semua kewajiban. NAB per unit menunjukkan harga satu unit reksadana. Ini seperti harga saham, di mana harga NAB per unit bisa naik atau turun tergantung pada kinerja aset yang dikelola. Yang keempat ada aset under management. Aset under management mengacu pada total dana yang dikelola oleh reksadana. Ini mencerminkan ukuran dan popularitas reksadana. Semakin besar aset under management, semakin banyak dana yang dikelola oleh manajer investasi. Dan yang terakhir ada cut off time. Cut off time adalah batas waktu penerimaan transaksi per hari yang berlaku untuk pembelian subscription maupun penjualan atau redemption. Membeli produk investasi itu nggak seperti beli belanjaan di supermarket 24 jam ya, dimana kamu bisa lakukan jam berapapun, karena ada yang namanya jam perdagangan. Ketika kamu mau melakukan transaksi jual beli di bursa, hal ini juga berlaku pada salah satu produk investasi, yaitu reksadana yang disebut dengan cut off time. Yang pertama, transaksi sebelum jam 1 siang WIB.
Ketika kamu melakukan pembayaran sebelum jam 1 siang, misalnya Senin jam 9 pagi, maka transaksi akan diverifikasi oleh manajer investasi pada hari yang sama, yaitu Senin jam 10 malam. Dan proses pembelian akan selesai pada hari bursa berikutnya, sekitar jam 10 malam di hari Selasa. Yang kedua, transaksi setelah jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Apabila pembayaran dilakukan setelah jam 1 siang, misalnya Senin jam 3 sore, maka akan diverifikasi oleh manajer investasi pada hari bursa berikutnya, yaitu Selasa jam 10 malam. Dan proses pembelian akan selesai di hari bursa selanjutnya, sekitar jam 10 malam di hari Rabu. Perlu diketahui juga bahwa reksadana merupakan produk investasi yang cukup liquid atau mudah dicairkan dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti deposito dan properti dengan rentang waktu 2-7 hari kerja. Jadi, kalau kamu ingin menjual reksadana, manajer investasi atau pengelola dana kita memiliki batas waktu untuk membayar uang investor hingga 7 hari kerja atau T+7 setelah investor menjual reksadananya. Transaksi ini dilakukan di luar hari Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan kamu dalam memberi reksadana. Yang pertama, tentukan tujuan keuanganmu. Langkah pertama adalah memahami apa yang ingin kamu capai dengan investasi ini. Apakah kamu menabung untuk pendidikan, membeli rumah, atau persiapan pensiun? Mengetahui tujuan ini akan membantumu memilih jenis reksadana yang sesuai dengan kebutuhanmu. Yang kedua, cek manajer investasi yang akan kamu investasikan. Manajer investasi adalah pihak yang akan mengelola uangmu dalam reksadana. Pastikan untuk memeriksa reputasi, pengalaman, dan rekam jejak mereka. Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki catatan kinerja yang baik lebih mungkin untuk mengelola dananya dengan bijak. Dan yang ketiga, cek fund fact sheet secara berkala. Setelah kamu berinvestasi, penting untuk selalu memantau kinerja reksadana melalui fund fact sheet. Dengan mengeceknya secara berkala, kamu bisa melihat apakah reksadana tersebut masih sesuai dengan tujuan keuanganmu dan bagaimana kinerjanya dibandingkan dengan target yang diharapkan. Sekian dari episode Skill Up Investment Class kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.